Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Dalina. Saya bertugas sebagai Kepala Sekolah di TK Al-Wahdah. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik baik dengan judul Strategi Kepala Sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru melalui implementasi kegiatan P5 Nyaah Sampah di TK Al-Wahdah. Karakteristik lingkungan belajar di TK Al-Wahdah. TK Al-Wahdah terletak di selatan kota Bandung. Lingkungannya berdekatan dengan pasar tradisional yaitu Pasar Kordon, tempat pembuangan sampah atau TPS, warung sayur, grosir, toko buku, Maka Batu Nunggal, bank sampah, Sungai Cikapundung, kolam ikan, kandang domba, serta komplek Batu Indah dan real estate Batu Nunggal. Masyarakat sekitar lingkungan sekolah memiliki budaya Sunda yang masih terpelihara, yaitu silih asah, silih asih, silih asuh, dan silih wawangi. Mayoritas masyarakat beragama Islam sehingga nuansa keagamaan sangat kental ditambah dengan adanya madrasah diniyah. Hal yang menjadi latar belakang pada kegiatan ini adalah sebagian peserta didik setiap kali mereka akan pergi sekolah, maka mereka harus melewati berbagai tempat di atas dan melihat penumpukan sampah yang banyak di TPS dekat sekolah. TPS tersebut ditutup untuk beberapa waktu yang lumayan lama. Sampah yang menggunung di TPS tidak diangkut diakibatkan terjadinya kebakaran di TPS Bandung Barat. Pada waktu itu, saya sedang duduk di halaman sekolah. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang bernama Abang Faid menemui saya dan bertanya, "Bu Lina, kok di sekolahnya banyak sampah? Kan jadi bau." Kemudian saya menjawab, "Iya Bang, karena sekarang sedang terjadi rawan sampah di mana-mana. Karena pusat TPS-nya sedang kebakaran." "Oh gitu ya," kata Abang Faid. Dari percakapan tersebut, akhirnya saya berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Karena jika dibiarkan, maka pasti anak-anak tidak akan nyaman ketika bermain dan belajar di sekolah. Karena bau sampah dan kesehatan anak-anak juga pasti akan terganggu. Kemudian, hal yang menjadi kendala atau tantangannya adalah 1. Bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan masalah ini agar anak-anak tetap nyaman belajar di sekolah. Kedua, masih ada beberapa guru yang merasa dirinya kurang mampu dalam menyusun modul P5 tersebut karena penguasaan dalam mengoperasikan laptopnya masih kurang dan belum bisa bervariasi. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka saya menyusun beberapa strategi, yaitu 1. Saya mengajak semua guru-guru untuk diskusi bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Akhirnya saya dan guru-guru mengambil kesimpulan hasil dari diskusi kita adalah bahwa kita akan menyusun kegiatan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Aku Sayang Bumi. Topiknya adalah Nyaah Sampah, membuat ekobrik. Selanjutnya, strategi yang saya lakukan adalah mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menyampaikan kegiatan P5 Nyaah Sampah. Kemudian saya dan semua guru mulai menyusun rencana kegiatan P5 tersebut dengan cara mengajak anak-anak untuk berdiskusi tentang hal apa saja yang akan kita kerjakan. Hasil dari diskusi tersebut adalah menyusun perencanaan kegiatan P5 dengan cara 1. Membentuk tim fasilitator kegiatan P5. Kedua, menyusun tema, tujuan pembelajaran, serta menentukan alokasi waktu. Ketiga, berkoordinasi dengan petugas TPS dan bank sampah. Kemudian, semua guru-guru mencari referensi modul P5 melalui PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Pelaksanaan kegiatan P5 dibagi menjadi 3 tahap, yaitu adanya tahap permulaan, tahapan pengembangan, serta tahapan penyimpulan.
Pada tahap permulaan, anak-anak berkunjung ke tempat pembuangan sampah, sungai, dan juga bank sampah, di mana pada saat mereka berkunjung ke TPS, anak-anak memperoleh informasi yang sangat banyak terkait penumpukan sampah. Pada tahapan pengembangan, yaitu anak-anak belajar memilah sampah kertas, kaleng, dan plastik. Kemudian mereka akan membuat ekobrik. Pada akhir tahapan penyimpulan, yaitu anak-anak merangkai botol bekas menjadi meja dan kursi. Jadi seperti ini. Nah, bagaimana respon dari orang tua mengenai kegiatan ini? Responnya Strategi berikutnya adalah bagaimana cara meningkatkan kompetensi guru agar dapat menyusun modul dengan baik. Beberapa aksi yang saya lakukan adalah: 1. Membuat kesepakatan dengan semua guru. 2. Menganalisis kebutuhan pelatihan guru. 3. Menyusun administrasi sekolah lebih sederhana tetapi lengkap. 4. Mengadakan kegiatan IHT atau in-house training dengan narasumber saya sendiri sebagai kepala sekolah dan juga guru yang memiliki kemampuan lebih dalam menyusun modul P5. 5. Belajar bersama-sama di PMM atau platform Merdeka Mengajar untuk mencari referensi terkait modul P5-nya Ahka Sampah. 6. Menjalin kerjasama dengan salah satu orang tua peserta didik yang berprofesi sebagai dosen di Universitas Pasundan Cimahi untuk mengadakan IHT, penyusunan modul, dan pembuatan video yang menarik dengan aplikasi Canva. 7. Menumbuhkan semangat belajar di Kombel Motekar. Nama kombel kami di TK Al-Wahda adalah Kombel Motekar, Melek Teknologi Kreatif. 8. Berbagi praktik baik dalam pembuatan APE dari barang bekas. 9. Membuat aplikasi sederhana untuk penyimpanan administrasi sekolah. Pada tahun pelajaran 2022-23 dan 2024, semua administrasi sekolah disimpan di Google Drive. Namun, untuk tahun pelajaran sekarang, pelajaran 2024-2025, saya membuat aplikasi sederhana, yaitu namanya adalah Motekar. Aplikasi Motekar ini adalah hampir seperti miniaturnya Dapodik, tetapi di aplikasi Motekar itu isinya lebih rinci karena itu adalah sebagai untuk penyimpanan data-data sekolah di kelas. Contoh misalnya ada penyimpanan modul ajar, foto-foto kegiatan, video, dan lain-lain administrasi kelas guru, di mana nanti guru-guru itu akan diberikan username dan passwordnya masing-masing, sehingga itu adalah memudahkan saya sebagai kepala sekolah untuk melakukan supervisi administrasi sekolah. Dan strategi yang terakhir adalah selalu berbagi praktik baik dengan sekolah lain, baik itu dengan sekolah imbas maupun juga di kegiatan PKG atau Pusat Kegiatan Gugus di Kota Bandung. Implementasi P5-nya Ahka Sampah di TK Al-Wahda memberikan dampak positif bagi peserta didik, guru, dan seluruh warga di sekolah. Terbukti dengan 1. Peserta didik terbiasa membuang sampah pada tempatnya serta menghargai profesi tukang sampah. 2. Pembelajaran menjadi berpusat kepada anak dan menyenangkan karena tidak ada paksaan bagi anak. 3. Meningkatnya kompetensi guru dalam menguasai TIK dan membuat APE yang menarik. 4. Meningkatnya semangat guru dalam melaksanakan reflektif kolaboratif. 5. Semangat berbagi praktik dengan teman sejawat. Dan 6. Terjalinnya kemitraan yang baik antara orang tua dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Alhamdulillah, secara keseluruhan program kegiatan P5-nya Ahka Sampah ini memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di TK Al-Wahda. Semoga bermanfaat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.